Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semua dalam diskusi Sekolah Sahabat ini, di mana kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting dan juga sangat menarik. Sepanjang triwulan kedua tahun 2023 ini kita membahas sesuatu atau dengan judul 3 pekabaran kosmis, atau lebih sering kita dengarkan atau lebih familiar dengan pekabaran 3 malaikat. Nah, di studio sudah hadir teman-teman yang berdiskusi bersama, dan kita juga senang untuk dapat menyapa teman-teman yang sudah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Mungkin yang pertama saya boleh minta Giri terlebih dahulu untuk membacakan. Oke, di sini ada dari Dezon Ukong. Shalom keluarga besar dalam Tuhan. Amin katanya ya. Yang berikutnya ada Sani Kalol. Salam selamat membahas Sekolah Sahabat. Salam dari Kucing Sarawak, Malaysia. Wah, mantap, jauhnya dari Malaysia ya. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman kita dari berbagai daerah, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Amin. Selanjutnya, Jadi silahkan. Di sini ada Ruspita Bondior. Terima kasih pelajaran diskusi Sekolah Sahabat terbaik. Wah, Katanya. amin, puji Tuhan. Terbaik itu Tuhan ya. Kita di sini terus-menerus melakukan perubahan agar program ini semakin baik, semakin bisa berguna, bermanfaat bagi teman-teman, juga membawa berkat bagi teman-teman pemirsa sekalian. Pendeta Leroy, silahkan. Ya, di sini ada 2 juga ya. Satu dari sama-sama channel ya, Hope Channel, di sini iya. juga channel Tulun Dusun Official Channel. Amin. Shalom ya. Amin, terima kasih tim diskusi Sekolah Sahabat. Amin, puji Amin. Tuhan. Lalu dari Dani Talanila, terima kasih pelajaran Sekolah Sahabat dari Dani. Dia datang dari Jemaat Walden Sisa, Ambon. Waldensia atau Mungkin tapi Waldensia ditulis ini ya. Walden Sisa ya, Ambon. Ya, shalom juga kepada Dani. Oke. Nah, ada juga dari akun YouTube Koala Production. Halo, saya Andrew dari Surabaya. Nah, ini ingin bertanya, sempat melihat beberapa orang memiliki buku Sekolah Sahabat yang include English version sama renungan pagi. Di mana kira-kira bisa saya membelinya? Nah, ini mungkin kalau yang tersedia di Hope Channel hanya yang seperti ini. Kalau untuk yang mungkin tebal ini, yang ada penuntun guru dan juga mungkin renungan pagi, mungkin bisa menghubungi kepada IPH ya, Indonesian Publishing House, untuk, atau mungkin ke daerah masing-masing mungkin ya pendeta ya. Ya. Dan juga dari Junaidi Bawenti. Ini juga pertanyaan, Kak, kenapa videonya udah nggak bisa di-download? Kasihan kami yang susah sinyal untuk nonton. Wah, setahu kami juga kalau untuk download mungkin bisa menggunakan web atau aplikasi lain yang untuk mendownload. Setelah itu bisa disaksikan, bisa dibagikan juga kepada jemaat-jemaat yang mungkin memang secara sinyal sulit ya untuk mendapatkan sinyal, terutama mungkin di daerah-daerah yang pedalaman, tapi dengan di-download lalu dibagikan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Kembali saya menawarkan buku Sekolah Sahabat seperti ini kepada sahabat-sahabat semua yang rindu untuk memiliki
buku Sekolah Sabat, yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun mungkin sulit atau tidak memiliki akses kepada buku ini karena jumlahnya terbatas. Jadi bagi teman-teman yang ada di gerejanya silahkan minta kepada pendeta atau tua-tua jemaat, tapi yang tidak memiliki silahkan menghubungi kami call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan dengan secara cuma-cuma ke alamat Anda masing-masing. Kita akan mempelajari mengenai pekabaran 3 malaikat, pekabaran belas kasihan terakhir dari Yesus Kristus Tuhan kita. Pekabaran ini adalah satu Injil kabar baik yang murni dan sederhana, sebuah Injil yang disajikan dalam konteks pekabaran atau kebenaran masa kini. Di Wahyu 14 tentang nubuatan tentang akhir zaman, apa yang akan kita hadapi, dan juga pengharapan akan apa akhir dari dunia ini dan apa akhir daripada perjalanan kita di dunia itu, keselamatan. Menurut saya pentingnya itu bagi kita untuk benar-benar mempersiapkan diri akan apa yang akan terjadi dan benar-benar mengetahui bahwa kedatangan Tuhan itu pasti dan bagaimana kita perlu untuk benar-benar yakin akan iman kita untuk tetap bertahan sampai pada akhir kesudahan nanti. Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dulu, sekarang atau nanti? Nanti, dan mungkin saat sekarang juga penghakiman Tuhan sudah mulai berjalan. Tahun 1844 adalah penggenapan nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, yang juga merupakan hari kekecewaan besar bagi umat Allah yang menunggu kedatangan. Namun Tuhan tidak meninggalkan dunia tanpa kesaksian tentang kebenarannya. Amos 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Itulah sebabnya di tengah-tengah ideologi yang merusak, Tuhan membangkitkan sebuah pergerakan yang seiring waktu berubah menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7 dan yang akan memberitakan kebenarannya di zaman terakhir kepada dunia. Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran yang membuka mata akan pertentangan besar antara Kristus dan setan yang sudah terjadi dari mulanya, bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Pekabaran yang mengajarkan bahwa kehidupan berasal dari kekuatan Tuhan Pencipta yang dalam 6 hari menciptakan kehidupan di bumi dan beristirahat pada hari ke-7. Pekabaran yang menegaskan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa 10 perintah Allah tetap menjadi standar penghakiman utama Tuhan dan mengikat seluruh umat manusia. Pekabaran belas kasihan yang terakhir bagi umat manusia sebelum kedatangannya yang kedua kali. 3 pekabaran kosmis. Pelajaran ke-6 dengan judul Saat Penghakimannya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Roma 13 ayat 11 dan 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah jauh, sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang dipimpin oleh Jedi. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, firman-Mu mengatakan keselamatan sudah sangat dekat Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami ketika kami akan berdiskusi mengenai penghakiman ini, dan bantulah kami Tuhan
untuk mempunyai iman yang ditambah-tambahkan sehingga iman kami boleh menjadi kuat. Dan pada saat kami hidup di dunia ini, di hari-hari yang akan datang, kami benar-benar bisa hidup untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri kami sendiri. Bapa di surga, beradalah bersama-sama dengan kami, curahkanlah roh-Mu ketika kami akan berdiskusi, dan pimpinlah diskusi ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, ketika kita belajar mengenai pekan ini saat penghakimannya. Pekan lalu kita sudah belajar bahwa penghakiman itu adalah satu kabar baik, ya, yang tidak perlu ditakuti penghakimannya, tapi takut kepada Allah. Di dalam pelajaran kita, kalau kita melihat, kita akan ada menghitungnya, ada hitung-hitungan, ada Matematika. tahun-tahun, tetapi ada juga sejarah-sejarahnya. Jadi apa yang terjadi saat itu, di tahun ini apa yang terjadi. Jadi kami menanyakan kepada followers Instagram Hope Channel Indonesia, pilih mana antara matematika sama sejarah. Kira-kira kalau teman-teman di sini dulu deh, lebih pilih mana, matematika atau sejarah? Jadi apa? Kalau saya emang orang IPA, jadi lebih senang Matematika matematika. ya, matematika. Kalau Gary apa? Saya senang cerita, jadi sukanya lebih sejarah. Sejarah. Oke, jadi kalian klop ya, saling mengisi ya. Mengisi. Kalau pendeta apa? Ya karena pakai rumus ya, jadi nggak perlu banyak hafalan ya. Memang matematika Matematika seperti itu. ya. Walaupun saya nggak terlalu suka matematika, tapi karena pilihan ini ya. Iya, oke. Ya mungkin kalau saya juga lebih ke matematika ya, mungkin karena sesuatu yang logis. Tapi ternyata ketika saya mempelajari, terutama kitab Wahyu dan Daniel ya, Daniel dan Wahyu, saya tertarik sekali dengan sejarah gitu. Walaupun mungkin ya banyak lah yang harus dihafal gitu kan. Tapi kan nggak perlu hafal-hafal banget lah ya istilahnya. Yang penting kita tahu jalan ceritanya seperti apa. Dan followers kita 67% lebih memilih pelajaran sejarah daripada matematika. Ternyata mereka lebih suka yang cerita-cerita daripada ngitung-ngitungan ya. Nah, terus kalau kita tanya responnya kenapa lebih pilih satu atau yang lain? Oh, ada jawaban saya tidak suka matematika, memang gak suka ya. Lalu ini yang sejarah nih, senang melihat kejadian lalu agar menjadi pelajaran untuk masa sekarang. Lalu ini depend on the person, but I'm learning to memorize well. Jadi mungkin sejarah ya, lebih suka menghafal. Dari akun yang lain, inspirasi Kristen karena manusia hidup dari apa yang terjadi di masa lampau. Puji Tuhan, ini kayak apa? Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Matematika adalah ilmu pasti. Suka mengetahui kejadian-kejadian masa lampau, ini yang sejarah nih. Suka cerita-cerita sejarah, selain menambah wawasan juga kita bisa mengenal akan budaya ataupun sejarah-sejarah iman. Ada yang pilih sejarah karena malas ngitung. Ada yang pilih matematika karena suka ngitung. Wah, ini beragam ya. Tidak suka matematika tapi kalau hitung-hitungan bisa lah. Lalu karena matematika itu nggak dihafalin dan lebih challenging. Karena sejarah lebih mudah dimengerti dan dipahami, juga mudah diingat. Karena saya suka nomor. Karena lebih asik, sejarah juga discover sesuatu dan kadang-kadang ada penerapan matematika dari hitungan tahunnya. Oh, ini yang akan kita pelajari sekarang nih. Karena sejarah lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami, ya itu adalah respon-respon dari teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pertanyaan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan adalah, menurut kalian ramalan atau nubuatan itu sama atau beda? Nah, kita membahas mengenai nubuatan ya di sini ya. Kira-kira ramalan sama nubuatan itu ternyata 91% menjawab beda ya. Dan ketika kami menanyakan salah satu contoh ramalan atau nubuatan yang benar-benar terjadi. Ini banyak nih responnya. Ada nubuatan bencana alam, kelaparan, perang. Lalu ramalan, oh ini beda, jadi gimana mau kasih contohnya? Ramalan belum pasti terjadi.
Kalau nubuatan pasti terjadi. Bencana alam, nubuatan tentang Yesus. Ramalan cuaca bisa juga terjadi. Kalau nubuatan itu nubuatan kelahiran Yesus. Nah, itu adalah respon-respon dari teman-teman kita di Instagram. Ketika kita mempelajari pelajaran pekan ini, di hari Minggu kita sudah langsung disajikan dengan pembersihan tempat kudus. Kalau kita pelajari mengenai masih di dalam Wahyu 14 ya. Wahyu 14 ayat 7 ayat hafalan pekan lalu, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan kita akan mempelajari ini saat penghakimannya. Sebenarnya udah ada spillnya dari pekan lalu ya pendeta ya. Dari 2300 petang dan pagi, lalu dari tahun 1844. Nah, kita akan lebih dalam lagi menghitung kenapa sih bisa 1844. Lalu apa hubungannya? Ini langsung ke pendeta Leroy ya. Apa hubungannya saat penghakiman yang di dalam Wahyu ini kok bisa tiba-tiba dihubungkan dengan Daniel, dengan kitab Daniel di dalam kitab Daniel 8 mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi? Ya, bukankah kepada Daniel juga diberitakan ya? Ya, begini. Pasal 8, pasal 9, lalu ada juga di pasal 10 dan 11 di mana Daniel sebagai seorang nabi ya, dia sudah berkembang menjadi seorang nabi karena dapat penglihatan banyak, di mana dia tidak paham, ya kan? Nah, mengapa dia tidak paham? Salah satu alasan ketidakpahamannya adalah karena ini periode bukan untuk periode dia. Dia kan pelajar kitab ya, dia banyak pelajari nubuatan, khususnya Yeremia. Ya. Tapi kemudian ketika dia dapat satu format yang lain, informasi yang lain, kok jadi lebih panjang begitu. Nah, itu sebabnya dia pahami, oh ini kok jadi begini. Tapi untung saja ya Gabriel dalam hal ini muncul ya. Lalu beritahukan bahwa ya ini ada bagian di kamu, ada juga bagian untuk pada masa yang akan datang. Dan itu yang kemudian dibaca ulang ya, dibaca ulang oleh kita masing-masing yang mempelajari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Ternyata ini ada kesamaan, ada link di sana. Karena ada cerita-cerita, ada fitur yang diberikan oleh Daniel yang dimunculkan juga oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Walaupun sepertinya kalau mencoba mengendus ini kemampuan dari Yohanes, kelihatannya Yohanes juga pada waktu menyampaikan itu dia nggak lihat juga linknya. Ya, tapi kita pelajar melihat ada link ternyata dengan melihat fitur-fitur yang sama, kira-kira demikian. Oke, jadi fitur yang sama ini termasuk kayak binatang-binatang buas itu ya pendeta ya. Dan kita banyak lah yang kita pelajari juga di dalam kitab Wahyu dan Daniel. Makanya pekan lalu kalau saya nggak salah itu pendeta bilang saudara ya, dua kitab itu ya, dua kitab yang bersaudara karena harus dipelajari bersamaan. Nah, mengenai pembersihan tempat kudus. Ini kita bisa lihat referensinya di dalam Imamat 16. Kita juga sudah singgung di pekan lalu mengenai Yom Kippur, the Day of Atonement, Hari Grafirat. Ini mengenai apa? Jadi silahkan. Kalau dari Imamat 16, kita akan baca tentang Hari Raya Pendamaian judulnya. Dan itu kalau mungkin untuk dipersingkat adalah ketika dosa, setiap hari orang Israel berbuat dosa. Lalu mereka akan bawa korban, lalu darahnya akan dipercikan di tirai di dalam bilik kudus. Lalu kebayang nggak itu darah itu yang ada di tirai, kalau seharinya misalnya 5 orang, dalam 1 hari 5 berarti dikali aja, kalau 1 tahun misalnya ada yang tinggi, mungkin ada yang lebih dari 5, ada yang kurang dari 5, kurang lebih berapalah itu darah yang dipercikan di tirai. Dan pada saat Hari Raya Pendamaian itulah saatnya pembersihan dari tirai itu atau darah yang melambangkan dosa itu akan dipindahkan ke si bapak
asal mula dosa. Mhm. Yang itu yang dilambangkan dengan kambing Azazel. Oke. Kalau Ada- dari Imamat 16 seperti itu. Ada yang mau ditambahin Gary? Iya, mungkin menyambung dari JD tadi. Iya. Di situ dikatakan bahwa pembersihan tempat kudus. Kalau kita berbicara tentang tempat kudus, secara tertulis di dalam Alkitab, di dalam buku Imamat jelas bahwa tempat kudus itu ada service-nya ada 2. Ada yang daily service Mhm. atau harian ya, dan ada yang namanya tahunan ya, di mana 1 tahun sekali. Kalau kita lihat di dalam Imamat 16 ayat yang ke-34 itulah yang sementara dibahas tentang pembersihan tempat kudus itu. Nah, jadi kenapa Tuhan bagi 2 ini? Sebenarnya ini adalah proses di mana ketika manusia berdosa, daily service ini adalah gambaran dosa manusia itu pindah kemana? Yesus. Ke bait suci, ya. Dia masih ada di situ dosanya. Ya, kenapa perlu ada namanya 1 tahun sekali ini, yaitu pembersihan tempat kudus? Ya, karena memang seperti pembahasan-pembahasan kita yang kemarin, bahwa sebenarnya penghakiman dengan hari pendamaian kurang lebih sama, ya kan? Nah, jadi ketika masalah dosa itu ada di dalam bait suci itu, artinya dosa itu belum selesai. Harus diselesaikan dosa itu. Itu sebabnya kalau di dalam ayat yang ke-34 dibilang begini, Imamat 16 ayat 34 ya. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun katanya, diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Jadi dosa yang ada di dalam bait suci itu, situ harus dibersihkan, harus diambil dan dipindahkan kepada siapa tadi yang jadi sampaikan, kepada ya asal mula dosa ini yang melakukan gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah Tuhan benar-benar mau membersihkan tempat kudus itu yang melambangkan kita juga ya, dari dosa. Jadi dosa itu sebenarnya selesai bukan hanya diampuni saja, tapi harus diselesaikan, harus benar-benar dihapus gitu ya, baru selesai, kira-kira begitu. Oke. Ini gambarannya adalah kalau misalnya kita bilang kitab Wahyu penuh dengan simbol-simbol, ternyata dari mulanya pun sudah ada simbol-simbol ini ya. Betul. Dan kita tahu, kita mempelajari bahwa bait suci itu merupakan simbol atau lambang kepada Yesus, kepada Kristus. Bagaimana dari mulai perabotannya, dari mulai pelayanan imam di dalamnya, dari ritual-ritual upacaranya, semuanya melambang kepada Yesus. Dan ini juga tirai yang sama yang robek ya pendeta ya. Ketika Yesus mati di salib. Nah, ini melambangkan apa pendeta? Kalau di tirai yang robek itu pendeta. Jadi robeknya tirai itu kan dalam kaitannya dengan nubuatan Daniel ya, karena Daniel lagi ya. Hubungkan. Saya lebih suka senang di gospel ya, tapi Daniel. Dalam Daniel kita diberitahu bahwa akan ada datang ya pada bagian terakhir di pekan terakhir itu Mesias. Nah, kata Mesias yang diurapi ya. Nah, ini ceritanya Yesus ya. Tapi saya suka ketika kita hitung-hitung angkanya, Yesus datang yang dimaksud itu bukan pada waktu dia lahir. Iya. Tapi justru pada waktu dibaptis. Itu tahun 27 dia dibaptis. Pada waktu itu menurut Yohanes dia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, tahun 27. Berarti dari situ kita bisa tebak ya 4 BC lah dia lahir kan begitu. Jadi bukan 0 ya. Iya. Nah, lalu apalagi yang kita bisa dapatkan bahwa katanya akan di cut off. Jadi bukan hanya nubuatan yang 70 pekan itu yang di cut off dari yang panjang yaitu 2300 petang dan pagi, tapi rupanya si Mesias ini juga di cut off, mati. Ya. Nah, jadi dengan dia mati, dia sekarang sedang mentransfer mana yang mana yang tipe, mana yang simbol kepada mana yang real, yaitu dirinya sendiri. Dia yang disebut dengan domba, tapi ditambah ya anak domba Allah. Jadi dia bukan sekedar domba, tapi dia anak domba Allah. Ini yang realnya. Jadi dengan demikian robeknya itu dari atas ke bawah ya ditafsirkan sebagai inilah saat di mana Tuhan menghentikan ini semuanya. Yang yang simbol-simbol ini. Sekarang
inilah realnya bahwa anak domba Allah sudah mati. Itu dia. Makanya kita sekarang orang Kristen tidak perlu lagi mengorbankan domba dan binatang-binatang lainnya ya pendeta ya. Ya, Karena itu sudah digenapi ketika Yesus mati. Tapi tetap dalam pikiran tetap harus ada. Karena gini, sistem keimamatan ini harus tetap dipikirkan ya. Tapi bukan lagi seperti kita harus bawa domba yang literal. Tapi kita selalu bawa Yesus, kan bukan begitu. Karena begini, seperti yang Yesus katakan, kamu gak akan pergi sampai kepada Bapa kecuali tanpa aku. Karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak ada. Jadi itulah sebabnya setiap kali orang percaya itu mau berhadapan dengan Bapa, mau bertobat, satu-satunya jalan harus pikirin Yesus. Dia udah mati bagiku. Pikir, dibawa. Itulah korban kita sebenarnya. Kita bawa dia senantiasa dalam pikiran. Ya. Dalam peragain hidup juga ya. Betul. Ya, kira-kira demikian. Oke, thank you pendeta. Nah, di dalam pelajaran kita hari Senin, tadi pendeta udah spill sedikit nih. Ada nubuatan 70 pekan, ada nubuatan 2300 petang dan pagi, dan ada kata dipotong. Nah, dari itu ya. Jadi kita akan lihat dulu di dalam Daniel 8. Daniel 8 kita langsung di 14 dikatakan, maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi 2300 petang dan pagi, lalu pembersihan yang seperti yang tadi kita di sebelumnya kita sudah bahas, atau di tempat kudus itu akan dipulihkan. Lalu di ayat yang ke 17 dikatakan, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Oke, jadi 2300 petang dan pagi ini dari mana kita tahu mulainya? Itu nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi Daniel 8 ini tentang apa sih? Sebelum kita ke pendeta ya, kita ke Gary dulu mungkin. Iya, jadi Daniel 8 ayat, maksudnya Daniel 8 ini ya, mungkin di dalam pelajaran soal sahabat kita juga berbicara tentang Wahyu dan Daniel ya. Jadi kalau Wahyu berbicara tentang penghakiman, tapi Daniel ini berbicara tentang kapan dia mulainya, begitu ya. Dan itu sebabnya kalau kita lihat di Daniel 8 ayat 14 itu jelas bahwa di situ ada penjelasan tentang waktu, ya waktu. Cuma bisa dibilang isinya sama, tapi mungkin secara sebutannya aja yang berbeda. Kalau di dalam buku Wahyu dikatakan penghakiman itu tiba, tapi kalau di dalam buku Daniel disebutnya adalah tempat kudus itu dipulihkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam Daniel 8 ini sebenarnya Tuhan mau sampaikan bahwa ada waktu yang kamu harus perhatikan gitu. Karena akan ada sesuatu yang mau mulai nanti di depan. Yang tadi Yola baca juga di ayat 17 ya. Di bawah akan ada satu kejadian di akhir masa. Nah, jadi Tuhan mau menjelaskan tentang hal itu sih. Kalau apa yang saya dapat. Oke, Pendeta Leroy? Ya. Jadi dalam konteksnya si Daniel, dia kan pengen supaya bangsa ini direstore kembali ya. Lalu diperkenalkan ini. Ini kan sebenarnya jadi gini. Ini bukan yang diharapkan Daniel begitulah ya. Dia hanya mau dengar bahwa bangsanya itu dipulihkan karena 70 pekan itu sudah selesai. Ya, jadi penawanan dan segala macam kan begitu ya. Tapi tiba-tiba muncul ini rentang panjang yang kalau dihitung-hitung dengan matematikanya Daniel pada waktu itu, lah ini tidak akan pernah jadi ya, nggak akan selesai-selesai begitu ya. Tapi rupa-rupanya itu ada hubungannya dengan dirinya dan dengan bangsa Israel. Ya itu makanya kita lihat ada penggal-penggalnya ya. Tapi karena kita bicara 2000 petang dan pagi, maka jadi Tuhan sedang mau sampaikan ini ada satu periode yang panjang yang ada kaitan dengan bait suci. Ini ada sebuah peristiwa dan bicara tentang bait suci karena ini ada hubungannya dengan korban, maka itu penghakiman.
in a sense. Tapi bukan hanya itu. Ini kesempatan. Karena ini kesempatan kepada bangsa Israel dan kepada umum ya, kepada umum. Jadi ini pada dasarnya adalah sebuah periode kesempatan yang di dalamnya juga ada penghakiman. Karena begini, ketika kita datang ke bait suci kan kita datang dengan membawa korban. Itu artinya apa? Artinya kita tahu kita salah kan? Salah ya. Jadi artinya nurani itu memberitahukan kita salah. Nah, tapi kemudian di hari Yom Kippur itu ada sebuah pendamaian. Nah, ini yang kita mau kerjakan sekarang. Ya, jadi bagi saya ini adalah suatu kesempatan dengan rentetan peristiwa, tapi di dalam juga ada penghakiman. Karena bicara tentang bait suci. Ya. Oke. Nah, ini juga pernah diinterpretasikan oleh pelajar Alkitab bahwa tempat kudus akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali ya pendeta ya, di tahun 1844. Mungkin kita akan lanjutkan pembahasannya, jangan kemana-mana. Tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dan ini pernah diinterpretasikan, diartikan sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengapa ini bisa terjadi dan kenapa pada akhirnya bisa berubah gitu pengertiannya bahwa ini adalah pemulihan tempat kudus atau memulainya penghakiman. Jadi silahkan. Kalau pada saat tahun 1843 ya, 1843 sampai 44 itu mereka masih percaya bahwa pionir-pionir atau ya yang pendahulu-pendahulu itu pada masih mempercayai bahwa itu adalah akan terjadinya di dunia. Jadi Yesus akan datang ke dunia. Pembersihannya tempat adalah bait suci dunia. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya tempat kudus yang dimaksudkan di dalam Daniel 8 ayat 14 itu adalah bait suci yang ada di surga. Dan pada saat itu setelah Tuhan Yesus tidak jadi datang, maksudnya tidak datang, lalu mereka kecewa dan akhirnya Tuhan memberikan penglihatan kepada Hiram Edson kalau tidak salah. Nah, pada saat dia melintasi kebun jagung, lalu dia melihat ke atas, oh ternyata dibukakan di situ ada bait suci di surga, dan itulah mengapa Yesus tidak datang, karena Yesus mengadakan pemulihan di bait suci surga. Oke, itu kita bisa pelajari dari sejarah gereja kita ya, dan ada film yang telah dibuat oleh gereja kita, Gereja Mazayat Advent Hari ke-7, dan Anda bisa dapatkan atau cari itu di YouTube channel Hope Channel Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya pendeta. Ini langsung aja ke pendeta karena ini sudah mulai ada matematikanya, ada hitungannya, termasuk juga ada sejarahnya. Daniel 9. Ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Ya. Lalu di ayat-ayat selanjutnya kita bisa lihat ada dari 70 itu ada 62, lalu ada 7 dan ada 1. Nah ini tentang apa pendeta? Nah, jadi pada waktu disampaikan ini sebenarnya ini clear ya bagi Daniel. Jadi kalau itu masa dia lebih mengerti sebenarnya, apalagi dengan adanya penjelasan bahwa Daniel artinya gini, bangsa Yehuda ditawan. Ya. Jadi secara eksistensi kerajaan Yehuda enggak ada. Ya, sudah selesai, hancur. Tapi ada janji mau direstorasi. Tapi kemudian Tuhan memberitahukan melalui Gabriel ya kepada Daniel bahwa bukan saja kerajaan Yehuda dipulihkan, tapi ada sesuatu di situ yang akan terjadi, yang ada kaitannya dengan Mesias yang paling agung. Nah itulah sebabnya disampaikanlah kepada dia. Itu saya kira ada pada dasarnya itu 3 tahap ya. Mulai dari bagian yang pertama yaitu 7 kali 7 bahwa 7 kali 7 disebut ya. Daniel pasal 9 coba kita lihat. Ini penting ya karena ini matematika. 70
Ya, untuk bagian yang pertamanya. Bagian pertamanya disebutkan di dalam Daniel pasal 9, dikatakan bahwa mulai dari 25 ya. Pahamilah, keluar, lalu disebutkan 7 kali 7. Jadi 49. Jadi apa itu? Ada kemudian 62 kali, lalu kemudian ada yang 1 kali. Nah, jadi apa saja yang terjadi dalam 3 periode itu? Oh, ada pembangunan. Nah, itu kan restorasi. Ini sangat menarik bagi Daniel kan. Oh, akhirnya dipulihkan juga kerajaan Yehuda. Tapi bukan hanya itu. Lalu diberikan lagi. Oh, ternyata diberikan kesempatan. Ya, sampai kemudian datangnya Mesias itu. Jadi semuanya itu adalah periode untuk bangsa Yahudi. Ini satu kesempatan bagi kalian. Kalian ini bandel sekali kan begitu ya. Bolak-balik murtad aja kerjanya kan. Nah, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan ini adalah kesempatan yang kalau bisa dikatakan ini kesekian kali itu diberikan kesempatan. Jadi 70 pekan ini banyak yang terjadi. Salah satunya datang Yesus. Kedatangan yang pertama sebagai manusia, inkarnasi. Lalu kemudian dibaptis, lalu dia bikin pelayanan. Dalam pelayanannya itu kita hitung itu hanya 1 pekan. 1 pekan dibagi 2, jadi 3,5 tahun. Jadi hitungan pelayanan Yesus itu setelah baptisan. Jadi walaupun dia sudah ada cerita tentang dari bayi dia begini ya, segala macam, lalu umur 12 tahun dia datang ke bait suci, tapi perhitungan kita selalu lihat dari Daniel bahwa mulainya dia bekerja sebagai Mesias adalah setelah dibaptisnya. Lalu kemudian dia mati di pertengahan pekan yang terakhir, lalu kemudian ya disitulah perjanjian itu menjadi berat ya. Lalu kemudian ada yang terakhir lagi itu tahun 34, ditandai dengan kematian Stefanus. Selesailah kesempatan yang diberikan itu secara bangsa kepada orang Israel. Jadi kita lihat ya dari tahun jadi gini, dari 70 pekan itu dari 457 490 tahun ke depan melewati tahun sebelum Masehi menjadi Masehi berakhir di tahun 34. Dengan kalau dibagi-bagi misalnya baptisan Yesus tahun 27, kalau dihitung-hitung pas itu ya. Lalu kemudian setengah lagi yang 1 pekan lagi itu dibagi 2, itu 7 tahun, bagi 2, 3,5. Jadi setelah kematian Yesus ada 3,5 tahun lagi kematian dari Stefanus. Jadi ini clear ya. Jadi ini satu hal yang menarik. Jadi Tuhan bukan saja memberikan jawaban kepada Daniel sesuai dengan yang dia mau, tapi diberikan lebih. Jadi ada bonus dikasih. Bukan hanya itu, tapi ini sebuah kesempatan bagimu dan bangsamu. Ya, kira-kira begitu. Oke. Dan kita bisa lihat di dalam Yehezkiel 4 ayat 6 ya. Di bagian akhir dikatakan aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Artinya ketika kita membicarakan mengenai hari di dalam baik di Daniel maupun ya di Daniel ya. 70 kali 7 masa atau 70 kali 7 tahun lalu dikonversikan menjadi hari, lalu 2300 petang dan pagi atau hari itu dikonversikan hari nubuatan itu menjadi 1 tahun di dalam ininya. Nah, mengapa bisa mulainya 70 kali 7 masa itu di tahun 457 seperti yang pendeta tadi telah sebutkan? Ya, karena ada pernyataan ya, ketahuilah, pahamilah sejak keluar. Dekret. Nah, dekret di sini kan ada banyak sebenarnya, ada banyak kekaisaran, kaisar ya, katakanlah kaisar yang menyampaikan dekret, mengembalikan. Tapi begini, sama seperti pemimpin-pemimpin negara ya, dalam kampanye politik kan begitu ya, bilang gini, tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi yang dipakai adalah yang jadi, dan itu adalah dekret yang satu dari si apa namanya ini, dari si Artasasta ya. Dan itu sebenarnya gini, Artasasta ini sendiri juga memberikan beberapa ya, tapi yang kita pakai yang bisa menjadi kenyataan itu adalah pada waktu dia mengisu dekret yaitu pada musim gugur ya 457 sebelum Masehi. Ini yang kita pakai. Jadi nggak yang lain-lain karena ada juga angka yang 500 dan segala macam sebelumnya ada. Nah, kita pakai yang ini karena apa? Karena itu yang jadi. Jadi nggak asbun ya, nggak asal bunyi dia. Itu terjadi.
Nah, makanya kita pakai ini. Lalu dari situlah kemudian tonggak waktu itu diukurkan ke periode-periode berikutnya. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan dari Daniel 9 ini, 70 kali 7 dimulainya dari dekret Artasasta 457 sebelum Masehi, lalu ada 1 kali 7 itu dimulainya Yerusalem dipulihkan dan dibangun, lalu 62 setelah itu adalah di sini dikatakan kedatangan seorang yang diurapi. Sampai kedatangan. Sampai kedatangan seorang yang diurapi. Itu adalah Mesias yang diurapi. Baptisan Yesus. Lalu setelah itu ada 7 kali 7. Ada 7 kali 7 di tengah. Satu kali 7. 1 kali 7. 1 kali 7. Iya, seharusnya begitu. 1 kali 7. Ya, terakhir. Berarti yang awal pertama itu 7 ya. 7. Baru 62, baru 1. Ya, tapi ingat pengalinya selalu week ya. Itu berarti sabat itu berarti. Jadi hitungannya dikali 7. Setiap periode dikali 7. Dikali 7. Interesting kan? Patternnya itu selalu di situ. Jadi nggak akan salah. Oke. Nah, lalu kita kembali lagi ke Daniel 8 ini, Pendeta. Di Daniel 8 ayat 14, kenapa 2300 petang itu mulainya itu sama dengan yang tadi 457. Kenapa tenggat waktunya atau waktunya itu sama? Kenapa dia enggak di waktu yang berbeda? Nah, disinilah masalah terjemahannya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan 814 ini kan disebutkan, coba ada yang mau baca? 14 ya? Sorry. 9 ya, 924 itu. 924 dikatakan 70 masa telah ditetapkan. Ini ditetapkan. Jadi berarti ada penentuan begitu ya. Hanya masalahnya penggunaan kata yang digunakan adalah kita pakai yang primitif, arti yang paling awal. Katak itu dipotong dikerat dari situ. Jadi ada sesuatu yang sudah diberitahukan sebelumnya, Nah, dari yang diberitahukan sebelumnya itu dipotong dari situ. Nah, jadi dengan mengatakan seperti itu berarti ini adalah sebuah rentang waktu yang bersamaan berjalan, tapi satu lebih pendek. Karena memang untuk satu bangsa ya satu konteks yang lebih kecil. Lalu bagian yang lebih panjang ini konteks yang lebih besar. Nah, jadi bagaimanapun berarti ini adalah dua periode yang mulainya sama dari satu angka itu. Tapi tentu saja Daniel pasal 8:14 tidak akan bisa dipahami sampai kita menyeberang kepada Daniel pasal 9. Iya, betul. Kenapa bisa begitu ya? Itu mungkin pertanyaan kan? Iya, si Daniel terus lemas begitu. Jadi belum sempat dijelaskan dia sudah gimana kan begitu. Makanya butuh katanya beberapa lama ya, ada tahun mungkin ya, beberapa tahun sampai kemudian Gabriel jelaskan lagi. Dan dia ingat itu karena dia cerdas kan, Daniel kan cerdas orangnya. Ya. 10 kali lebih lipat. Betul. Oke, jadi kata ditetapkan atau dipotong ya, di cut off, dikerat dari yang 70 kali 7 itu adalah dari yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa 2300. Jadi ini 70 kali 7, ini 2300, tapi dimulainya di hal yang sama atau waktu yang sama. 457 sebelum Masehi, dan kita bisa menemukan kalau hitung-hitungannya dari 457 sampai ke 2300 petang dan pagi, kita akan menemukan angka, kalau pengurangan biasa itu langsung 1843 ya. Tapi kenapa 44? Karena dari tidak ada tahun 0. Ya, tahun 0 tidak dihitung. Jadi 1 sebelum Masehi nggak ada tahun 0, tapi langsung masuk di 1 sesudah Masehi. Dan salah satu yang menjadi bingung memang adalah karena memang sempatkan kita jadi gini, dunia sempat kehilangan arah. Ketika selesai tahun ini, tahun besok apa ya? Tahun apa? Nggak tahu. Udah habis tahunnya. Jadi akhirnya ulang lagi, tapi naik sekarang angkanya naik. Ini kan turun kan? Tahun BC kan turun. Ini naik lagi gitu. Tahun 1 besok. Gitu. Tapi sempat ada chaos ya, tidak dihitung tahun itu, tapi itu sekitar 4 tahun lah, atau 4 tahun itu tidak ada record ya untuk mengatakan ini tahun berapa begitu ya. Tapi kita dapat datanya ya. Terima kasih. Dan itu kita hitungnya memang mundur ya Pendeta ya. Jadi
setelah ini baru kita hitung, oh ini tahun ini tahun ini, tahun sebelum Masehi, ini tahun sesudah Masehi. Iya, iya. Gitu ya pendeta ya? Gitu caranya kita memahami ini ya. Iya, oke. Nah, 2.300 petang dan pagi. Itu kita dapatkan di 1844. Lalu kita sudah tadi juga diskusikan itu tempat kudus dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tempat kudusnya bukan di bumi, tetapi tempat kudus di surga. Dari 1844 sampai sekarang. Kita sudah bahas juga pekan lalu bahwa itu dimulainya penghakiman. Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi mengenai saat penghakiman dari apa yang akan kita pelajari pekan ini. Jadi jangan kemana-mana. Ketika kita belajar mengenai nubuatan, ada aja orang-orang yang mungkin berpikir, wah ini mah kebetulan aja, ini mah cocokologi aja, hitung-hitungannya kenapa bisa tahun segini, kenapa bisa tahun segitu, lalu kenapa bisa tiba-tiba tepat seseorang yang diurapi itu Yesus ternyata. Nah, gimana tanggapan dari teman-teman di sini? Dari JD dulu deh. Kalau saya secara pribadi meyakini nubuatan yang ada di dalam kitab Daniel dan Wahyu itu bukanlah cocok logi. Karena pertama dari penulisnya aja, dari kitab Daniel tahun berapa, penulisnya siapa. Lalu habis itu Wahyu, kalau kita belajar Daniel biasanya kan kita akan belajar Wahyu juga. Nah, di situ mereka saling melengkapi satu sama lain. Lalu Wahyu itu, buku Wahyu ini penulisnya siapa, ditulisnya tahun berapa. Kalau menurut saya, kalau mereka ada di tahun yang sama mungkin mereka bisa janjian ya. Oh ini ya, kamu tulis ini, saya tulis ini supaya kita bisa cocok nih. Tapi ini dengan rentang waktu yang panjang, terus habis itu mereka bisa klop. Menurut saya kalau bukan Tuhan yang menuliskan, menginspirasikan kepada mereka untuk menulis ini, nggak bisa sih terjadi. Nah, ya nggak mungkin cocok logi juga berarti kalau Tuhan yang nulisin. Emang cocok. Memang cocok. Memang cocok maksudnya. Giri-giri. Iya, ini memang seringkali ditanyakan hal yang seperti itu ya. Tetapi saya setuju dengan Pak Pendeta bilang, memang harus cocok. Ya. Kalau nggak cocok, ya berarti memang tidak benar, kan begitu ya. Nah, jadi yang pertama, kalau bagaimana cara kita melihat apakah ini benar atau tidak? Ya, yang pertama ya dari waktu tadi si JD sudah sampaikan ya, waktu dari mana buku itu menuliskan. Nah, lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya buku ini sebenarnya kan diilhamkan oleh Tuhan ya, Roh Kudus sendiri gitu. Dan kalau kita lihat apa bedanya sesuatu yang ditulis bukan dari Tuhan dengan yang tidak dari Tuhan gitu. Kalau dari Tuhan biasanya dari awal sampai akhir itu sama karena Tuhan itu tidak pernah berubah, ya kan? Jadi nubuatan yang berasal dari Tuhan saya pikir ini sangat benar karena kenapa? Karena memang dari sejarah pun juga kalau kita lihat dari catatan sejarah mengatakan hal yang sama, begitu ya. Lalu yang kedua, dari awal sampai akhir nubuatan ini semuanya berfokus kepada apa? Rencana keselamatan Tuhan untuk kita, gitu ya. Jadi kalau saya melihat nggak apa-apa orang-orang mungkin mau bilang bahwa ini cocokologi segala macam. Tetapi ketika kita mempelajari sendiri dan kita melihat, oh ternyata memang betul ya. Nggak mungkin lah saya aja mungkin menulis sesuatu hari ini, terus misalnya udah sekian tahun baru nanti mungkin cucu-cucu saya mungkin siapa yang ini mungkin nggak mungkin sama kan cara berpikir, bahkan poin-poin yang tertentu yang ditulis itu nggak mungkin sama. Tapi yang saya menarik di sini adalah dari awal buku ini sampai akhir semuanya berbicara dengan sangat rapih dan itu membicarakan tentang satu tujuan, yaitu apa? Keselamatan umat manusia di dalam Yesus Kristus, gitu. Dan kalau ada mungkin yang orang berpendapat gitu, mereka suruh belajar sejarah Belajar lah ya. sejarah, betul. Sejarah. Karena sejarah nggak bohong juga. Nggak bohong juga, betul. Pendeta ada yang mau ditambahin? Nah, saya suka begini. Mungkin ya dari apa yang sudah disampaikan juga, ketika kita mengapproach yang kita sedang bahas ini dari segi nubuatan, boleh saja barangkali kita akan katakan,
cocokologi ini, ya kan gitu ya. Tapi jangan lupa, yang kita sedang bahas ini bukan sekedar nubuatan loh. Ini ada satu terminologi khusus yang harus diingat baik-baik. Apa yang disebut namanya dengan apokaliptik. Ya benar, apokaliptik juga nubuatan, ya kan begitu. Tapi ini beda kesannya. Jadi apokaliptik itu adalah suatu nubuatan rentetan. Jadi rentetan nubuatan, kronologi. 1, 2, 3, 4. Jadi jangan begini, 1, 5, 1, 5, 1, 2, 3, 7. Begitu berantakan nggak bisa. Jadi 1, 2, 3, setelah 3 apa? 4. Setelah itu, ya kita tahu sendiri kan. Nah itu kronologi. Jadi pada waktu dia menceritakan tentang Yesus mau datang pertama sampai datang kedua, sorry untuk 2300 petang kita nggak bicara kedatangan Yesus kali kedua ya. Kita bicara tentang penghakiman atau tentang Yom Kippur secara umum. Itu disebutkan urutannya dari awal. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Urut-urutan. Jadi kalau misalnya orang mau cocokologi ya silahkan saja. Tapi harus pas ya. Nah orang banyakkan cocokologi berantakan jadinya susunannya. Suka-sukanya dia lah begitu kan. Maka kita berani bilang cocokologi. Tapi ini sesuatu yang sudah tertata dengan rapi. Saya pinjam kata itu tadi. Tertata, sudah tersusun dengan baik. Mau berani bilang apa lagi? Ya. Nah untuk menulis surat lalu sampai ke satu alamat. Kita butuh hanya 5 minimal kan. Sebut nama orang itu. Lalu sebutlah katakan negaranya. Ya kan. Lalu sebut nama kotanya atau provinsi. Lalu kemudian ya sebutkanlah daerah mana itu, lalu alamat, artinya tempat jalan apa segala macam di rumah itu. Dapat itu orang. Ya kan? Nah ini enggak, ini banyak sekali. Sudah lebih daripada 5. Nah lagi pula Daniel ini kan dimulai dari sesuatu yang udah jelas ya. Jadi jangan pergi gini, ujuk-ujuknya dari ujung dulu gitu. Nggak ngerti kita. Ya. Karena ini kan di zaman kita, ini siapa maksudnya ini? Ya kita bingung kan. Nah tapi pergilah dari awalnya. Cari jejak dari awal, dari mana disebut. Pahamilah, kata Gabriel kepada Daniel. Pahamilah sejak, oke kita bicara dari awal. Ini sejak apa ini? Oh ini angkanya, ini patternnya. Dari sini mulai. Lalu kita ikuti sampai ke ujung, baru dapatlah itu. Dengan memakai sistem tadi. Bahwa ini bukan sekedar nubuatan, profesi. Ini apokaliptik. Ini kronologi. Ini bukan sekedar hujan turun besok, bukan. Tapi besok sebelum hujan besar, ada hujan es, ada hujan emas, ada hujan begitu. Jadi ada rentetan-rentetan disebut. Jadi kita lihat, oh ini berarti maksudnya. Ya. Oke, ini luar biasa. Dulu saya sebenarnya nggak terlalu suka sama sejarah. Tapi kalau begitu saya belajar Daniel dan Wahyu, saya jadi amazed gitu ya. Sangat, wah keren banget ini. Saya jadi ngikutin dan benar tadi kata teman-teman semua bahwa semuanya bisa tepat. Tentang sejarah kerajaan-kerajaan dunia, tentang kedatangan Yesus, bahkan sampai baptisannya, sampai penyalipannya itu tepat semuanya gitu. Nah, kalau itu ada nubuatannya semua dan itu sudah tepat terjadi, adakah nubuatan lain pendeta dalam Alkitab tentang atau nubuatan yang lebih panjang dari 2300 petang dan pagi, nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Ada nggak pendeta? Sejauh dari 66 buku ini nggak ada. Kenapa pendeta nggak ada? Ya, ini saya nggak tahu jawabnya. Tapi yang jelas 2300 petang dan pagi ini adalah nubuatan dalam periode yang paling panjang disampaikan. Tapi jangan pernah sebut begini. Oke, berarti setelah 1844 akhir dari 200 petang dan pagi nggak ada lagi yang kejadian. Berarti ya udahlah, hopeless lah, kita masih di bumi, berarti kita binasa. Jangan ya, karena ada nubuatan-nubuatan lain tetapi tidak menggunakan waktu. Ya jadi berhentilah berhitung, begitu maksudnya, sampai menentukan kedatangan Tuhan mau kapan kan begitu. Tapi tandanya ada. Dia punya apa namanya, semacam tanda zaman namanya, tanda zaman bahwa dia akan datang pada waktu yang sudah begini keadaan dunia. Tapi jangan lagi coba, karena apa? Itu sudah 2300 petang dan pagi, itu sudah itu akhirnya. Itu yang paling panjang yang ada di Alkitab ya. Jadi ya, tapi masih ada lagi yang harus kita kerjakan sampai nanti dia datang. Ya. Oke. Nah, kalau dari 1844 sampai tahun sekarang 2023 itu kalau kita hitung sudah 179 tahun. Dalam rentang waktu yang bagi kita, bagi manusia itu mungkin panjang ya.
Ya. Tapi bagi ya mungkin di surga beda ya. Itu hanya sebentar saja mungkin. Nah, tapi dalam rentang waktu yang panjang ini dalam konteks penghakiman apa yang telah terjadi dan mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang, kenapa Yesus belum datang juga? Gary. Ya, menarik. Jadi mungkin sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya mau coba tambahkan sedikit tadi ya, yang untuk yang sebelumnya. Kenapa nubuatan kedatangan Tuhan itu tidak ada hitungan exactnya, ya kan? Sama seperti kayak penghakiman ini gitu ya. Bayangkan kalau misalnya Tuhan kasih hitungan exactnya Tuhan Yesus akan datang kedua kali gitu. Apa yang menjadi respon kita nanti? Kita akan menganggap sepele proses yang sudah selama ini yang Tuhan sudah berikan sama kita untuk keselamatan kita. Ya kan? Oh, saya udah tahu hitungan exactnya jatuhnya di tahun 2030 misalnya. Saya akan lakukan apa saja. Iya kan? Puasin dulu. Iya, puasin dulu gitu kan. Nanti baru setelah itu ya saya bertobat begitu ya. Jadi Tuhan mau sebenarnya ketika kita selamat itu bukan karena saya mau mendapatkan sesuatu itu, tapi memang karena saya betul-betul saya mau mengasihi Tuhan saya gitu. Nah, jadi kenapa Tuhan mau tidak taruh waktu exact, karena memang sekian aja sudah saya buktikan memang sudah jelas itu terjadi. Dan hari ini Tuhan mau supaya kita jadi grow up, bertumbuh, benar-benar percaya bahwa janji Tuhan itu memang akan datang dia kedua kali gitu. Oke, nah lalu yang berikut ya, kenapa sampai saat ini Yesus belum datang? Saya mungkin mau menjawab dari apa yang saya alami. Saya di rumah saya itu saya bikin satu tempat untuk menanam, dan saya tuh menanam tomat, Pak Pendeta. Ya, coba menanam tomat di sana. Dan ketika dia mulai bertumbuh, ya kan? Wah, saya pikir wah, sudah senang saya kan? Nah, tapi ketika dia terus bertumbuh dan saya tunggu setiap hari, saya tunggu adalah apa? Bunga. Setelah tumbuh bunga, lalu saya tunggu apa? Buah, gitu kan. Dan untuk menunggu itu Pak Pendeta, bayangkan, saya setiap hari, setiap pagi setelah renungan, saya selalu absen, harus saya ke situ. Kenapa? Saya mau menunggu apa? Buah itu. Dan ketika buah itu sudah keluar, wah betapa luar biasa, saya berbahagia sekali lihat, wah ternyata ada buahnya. Begitu ya. Kenapa Tuhan, mungkin hal yang sama ya, kalau kita baca di Wahyu 14, di situ juga dikatakan bahwa ketika Yesus datang itu sama seperti dia sementara mau menuai, ya kan? Artinya harus ada buah baru dituai kan gitu. Nah, jadi kenapa Yesus belum datang? Bukan kita lagi sekarang yang menunggu Yesus, tapi sementara Yesus menunggu kita. Apakah ada buah nggak nih? Jangan-jangan saya datang malah nggak ada buah dan akhirnya semuanya habis kan gitu kan? Jadi sebenarnya depends of us sekarang. Apakah kita mau berbuah atau tidak, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi, mengapa Yesus belum datang-datang? Padahal sudah 79 tahun. Dan ya itu sih, kalau saya hubungkan dengan tadi kesaksian dari Bapak Gary, bahwa kita ini sebagai umat Kristen atau lebih tepatnya orang Advent, kadang terperangkap, kalau bahasa saya, terperangkap dengan nama kita sendiri. Seventh Day Adventist. Adventistnya kan artinya menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Nah, kita terperangkap dengan itu. Jadi yang kita lakukan hanya memang menunggu tanpa ngapa-ngapain. Gitu. Padahal sebenarnya kalau mau ditanya, apakah Yesus gak rindu datang ke dunia? Setelah segala sesuatu yang dia sudah lakukan ya, di penghakiman, di semua ini, itu kan dia pengen banget, dia menunjukkan dia pengen banget datang. Dan sebenarnya yang menunggu jadinya siapa? Apakah memang kita atau Tuhan? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi kayaknya Tuhan sebenarnya yang sedang menunggu. Cuma ya itu, kitanya masih terperangkap dengan ya udah baik, kita menunggu, kita nggak ngapa-ngapain, Tuhan datang dong, datang gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Dan buah yang tadi disampaikan dengan Bapak Gary, kita aja nggak berusaha untuk mau berbuah. Terus Yesus pas datang, dia cari buah, nggak ada. Gimana dong? Gitu. Jadi itulah maksud saya ya, kenapa Yesus belum datang? Bukan Yesus nggak mau datang. Justru Yesus yang sedang menunggu. Dan kalau di dalam 2 Petrus dibilang
kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan Betul. Tuhan. Kadang kita suka lupa kalau kita bisa mempercepat sebenarnya. Oke. Pendeta Leroy sekaligus kesimpulan pendeta. Ya, jadi dalam konteks pembahasan kita pekan ini ya, pelajaran ini kan bicara tentang bukan lagi harinya tapi jam disebutnya, jam penghakiman. Katanya jam penghakiman, jam pengadilan ya atau penghakiman ya. Jadi ngomong kita terlalu kencang soal Tuhan mana datang. Sama seperti yang disebutkan oleh 2 Petrus pasal 3 ya. Ada datang pencemooh. Dari dulu itu udah diomongin kan, dari dulu diomongin. Tapi kembali berpulang pada kitanya sekarang ya. Bukan artinya begini, bahwa Tuhan hanya akan datang kalau kita udah siap. Oh enggak, dia sudah tentukan. Karena gini, Yesus sendiri berkata, Bapa tahu jamnya. Berarti kalau tahu, berarti sudah ada jamnya itu. Sudah ada waktunya itu. Hanya untuk kita sekarang, ya mari kita pikirkan tentang pengadilan Tuhan ini. Karena untuk apa bicara tentang Yesus datang tapi kita nggak di sana? Sakit sekali kan? Betul. Bicara retreat gitu ya. Tapi Gak ikut. kita nggak ikut gitu. Nggak ada gunanya gitu ya. Itulah sebabnya bagaimana caranya ke sana? Ini selesaikan dulu PR kita, PR batin namanya, untuk clear di hadapan pengadilan Allah. Yang jamnya itu sudah tiba, sudah ada, sudah dari dulu berjalan kan begitu. Sehingga dengan demikian kita bisa mawas diri, dan ketika Tuhan nanti datang, mata kita katanya akan mampu melihat. Jadi bukan seperti orang yang katakan. Kan orang ini juga bilang begini ya, Tuhan datang, aku rindu Tuhan datang. Tapi pada waktu Tuhan datang dia bilang, aduh gedung-gedung timpalah saya, silau katanya. Ya jangan sampai begitu ya, itu kan menyakitkan ya. Sudah gak enak di bumi ini, gak dapat lagi surga. Betapa malangnya kita ya, Adventist. Ya, malang sekali. Baik, terima kasih pendeta. Gary dan Jadi juga sudah berdiskusi bersama dan kita saat ini akan memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai topik baik penghakiman maupun pekabaran 3 malaikat yang sepanjang triwulan ini kita bahas, boleh taruh di dalam komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Baik, kita kembali lagi di sesi tanya jawab di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Sekolah Sabat yang telah memasukkan pertanyaannya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Dan bersama dengan kita ada Pendeta Wilson Sianipar yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada dari saudara mungkin ya, Manuel Mamangke. Pertanyaannya mengenai Injil yang kekal. Mengapa disebut Injil kekal? Apakah yang kekal dari Injil itu? Silakan Pak Pendeta. Jadi kalau kita lihat di dalam, ini kan Injil yang kekal sebenarnya kalau kita coba cari search di Alkitab, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa aslinya, Injil kekal ini sepengetahuan saya, mungkin kalau ada yang bisa riset lain, itu hanya muncul di Wahyu 14. Terminologi ya. Ketika Injil dan kekal ini disatukan. Kalau Injil, apa itu Injil itu banyak disebutkan berapa kali kan. Nah mungkin yang boleh menjadi suatu pemikiran bagi kita juga untuk menambahkan pertanyaan ini, apakah ada perbedaan antara Injil dengan Injil yang kekal? Oke. Nah coba dulu kita baca di dalam Wahyu pasal 14-nya. Wahyu pasal 14-nya, mulai ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku bahasa dan kaum. Oke, kalau kita baca perkenalannya, intronya adalah seorang malaikat ini punya Injil yang kekal, ya kan? Apa itu Injil yang kekal? Bagaimana cara tahu? Ya, dikatakan ada seorang malaikat punya Injil yang kekal untuk diberitakan. Berarti kata-kata selanjutnya pastilah apa itu Injil yang kekal itu, ya enggak? Ya kan? Jadi kan dikatakan, ada orang akan mengadakan suatu pengumuman, memberikan suatu pengumuman. Lalu kemudian ketika dia ada pegang mic, dia lalu berbicara. Apapun yang dia bicarakan, pastilah itu pengumumannya kan. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Dikatakan ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.
Jadi kalau kita bisa lihat paling tidak di dalam konteks ayat ini, dua ayat ini, ayat 6 dan ayat 7 daripada Wahyu 14 ini, di dalam pekabaran malaikat pertama, ternyata Injil yang kekal ini adalah mengenai apa? Kealahan. Ya, takutlah akan Allah, dan muliakanlah dia, dan sembahlah dia. Jadi kalau kita bilang apa sih yang kekal daripada Injil ini, berarti Injil ini hanya bisa kekal karena dia menempel kepada Allah yang kekal. Oke. Karena ini mengabarkan tentang siapakah Allah itu. Bahwa dia adalah Allah, nah, yang perlu kalau paling tidak kata kerjanya yang perlu ditakuti, yang perlu dimuliakan, dan yang perlu disembah. Nah, kalau orang jadi berpikir, tapi kan selama ini yang saya tahu Injil itu adalah mengenai Yesus. Oke, jadi apakah Injil dan Injil yang kekal ini berbeda? Jadi mungkin supaya pemirsa dan hadirin itu tidak salah kaprah, mungkin ini hanyalah perbedaan daripada apa sih yang mau di-highlight daripada Injil secara keseluruhan ini. Kayak contohnya, kalau dibilang apa sih Injil itu? Injil ini kan dari kata bahasa Greka yaitu evangelion, ya kan? Jadi kalau orang ngomong evangelion, Injil. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ya kan? Makanya disebut Injil. Dan apa itu? Itu artinya adalah sebuah kabar baik. Nah, apakah kabar baik ini adalah sesuatu yang hanya bersifat spesifik? Tergantung. Ada Injil yang bersifat umum dan kekal, yaitu ya siapakah Allah itu. Lalu kemudian ada bisa yang kita bilang Injil yang kabar baik, tetapi yang tergantung kabar baik pada saat apa, untuk zaman apa. Contohnya adalah pekabaran ataupun kabar baik pada saat zaman Nuh adalah apa? Bahwa akan datang hujan, akan datang malapetaka, tapi ada kabar baik. Ada bahtera yang Tuhan sudah siapkan supaya kamu bisa selamat. Dan itulah, apakah Injil itu jadinya tidak kekal? Ya, mungkin itu adalah kabar baik juga, dan itu adalah Injil juga. Itu adalah sesuatu yang membawa keselamatan, tetapi bukan kekal. Dalam arti karena itu ya terbatas kepada pada zaman Nuh aja. Kalau kita khotbahkan itu sekarang bahwa akan ada malapetaka, lalu kemudian masuk ke dalam bahtera, bahteranya yang mana? Nah, makanya soal Injil dan Injil yang kekal itu bukanlah sebenarnya berarti dua perbedaan Injil, tetapi manakah yang mungkin bersifat spesifik dan manakah yang timeless. Nah, mungkin ini agak lebih lanjutnya lagi. Kalau gitu bagaimana hubungannya dengan Injil Yesus? Bahwa Yesus datang, mati ya. Kalau dalam kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Mungkin gitu aja. Ini Injil yang ketika orang berbicara Injil secara konvensional biasanya berpikir ya yang seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Paulus. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 ya. Mungkin saya bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil yang seperti apa? Ya kan, sama seperti tadi kan, aku akan memberikan Injil, berarti kata-kata berikutnya, itulah Injil itu kan, sama seperti mana ini. Nah, ini. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Oke? Nah, ini dia. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, dan seterusnya. Jadi Injil yang seperti yang mungkin orang pikir Injil itu hanya definisinya adalah ini, bahwa Kristus datang, Kristus hidup, Kristus mati, Kristus bangkit, dan ia akan kembali menyelamatkan kita. Jadi, apakah Injil ini artinya bukanlah Injil yang kekal? Saya tidak bilang begitu, tetapi paling tidak di dalam Wahyu 14 ayat 7 ini Injil yang lebih big picture lagi, yang gambaran besarnya bahwa adalah siapakah Allah itu. Kalau dibilang takut akan Allah, itu artinya takut akan Allah karena Allah ini punya karakteristik. Bukan dia harus ditakuti, tetapi kalau kita baca di dalam Amsal 8 ayat 13, supaya kita paling tidak ada gambaran sedikit apa sih artinya takut akan Allah itu. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Lalu kemudian kalau kita baca lagi di dalam Ayub 1, ketika kita menjelaskan karakter atau menjelaskan apa sih tema besar. Nah, di dalam Ayub pasal 1 Ayub pasal 1 juga kita dapatkan suatu gambaran lain lagi. Ayub 1 ayat 1.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, jadi kita tahu bahwa kitab Ayub ini adalah banyak scholars Alkitab yang mengatakan bahwa Ayub ini adalah buku pertama yang dituliskan. Dan di dalam buku pertama yang dituliskan ini, apa sih pekabaran daripada buku Ayub ini? Sebenarnya pekabaran dari buku Ayub ini adalah bukan mengenai Yesus dalam tanda kutip yang benar-benar spesifik, Yesus datang untuk mati, apakah ada nubuatan Yesus itu? Mungkin tidak eksplisit, tetapi intisarinya bahwa intisari bahwa ada Allah yang penuh kasih orang itu ada. Tetapi yang lebih di-highlight, benar-benar ter-highlight adalah tentang kealahan Allah. Ya kan? Bahwa Allah itu punya kedaulatan. Bahwa Allah itu berhak untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kan ketika Ayub itu dia sudah menderita, lalu kemudian dia bertanya-tanya, teman-temannya bertanya-tanya, tanya-tanya panjang jawab, tidak dijawab, tiba-tiba Allah datang di Ayub, kalau tidak salah pasal 38. Dia mengatakan apa? Apakah engkau ada ketika aku membentangkan rasi-rasi bintang Pleiades, rasi-rasi bintang Orion? Apakah engkau ada ketika aku membentangkan lautan samudra? Jadi itu mengangkat apa? Kealahan Allah, bahwa dia adalah Allah pencipta yang perlu dimuliakan, yang perlu untuk disembah, terlepas daripada hal-hal yang lain. Jadi kalau dibilang apa sih Injil yang kekal itu? Jadi yang mungkin benar-benar pada dasarnya bahwa Allah itu adalah Allah yang memang karakternya adalah kasih, sehingga ketika pun kita berdosa ada Yesus yang akan sudah dikaruniakan dan akan menyelamatkan kita. Tetapi paling tidak dia nyangkut kekekalan Allahnya adalah karena dia disebut kekal karena berhubungan dengan Allah. Dan kalau kita mau melihat di dalam gambaran besarnya lagi, bagi dunia-dunia atau bagi malaikat yang tidak berdosa, Injil Yesus itu kan sebenarnya secara spesifik itu kepada orang yang berdosa, kepada kita. Karena sudah kita berdosa, makanya kita perlu Injil keselamatan. Tapi bagi manusia, bagi makhluk-makhluk yang tidak berdosa, apa Injil mereka yang juga kekal? Bahwa Allah adalah Allah dan Allah adalah pencipta mereka. Kalau kita bilang bahwa Injil mengenai Yesus mati bagi kita itu sudah dari kekal dan seterusnya, betul. Kalau di dalam Wahyu 13 ayat 8 dikatakan bahwa inilah anak domba Allah yang sudah tersembelih dari sejak dunia itu dijadikan. Tapi kalau kita bilang bahwa itu adalah kekal dalam arti, berarti apakah artinya dosa itu kekal? Dari sebelum sudah ada konsep mengenai dosa. Kan enggak, konsep mengenai dosa adalah bahwa ketika ketika setan jatuh dalam dosa, lalu kemudian berikutnya manusia jatuh dalam dosa, barulah konsep akan dosa ini kan ada. Tetapi dari awal-awalnya, apakah konsep soal dosa itu ada? Tidak. Tapi apakah konsep mengenai Allah yang punya karakter, yang adalah pencipta, yang adalah patut dimuliakan, apakah itu ada? Ada. Dan bahkan setelah permasalahan dosa ini selesai, sampai ke ujung waktu lagi, apakah masih ada konsep ini? Ada kan? Jadi dari kekekalan awal sampai kekekalan ke depan akan ada terus siapakah Allah itu. Namun mengenai dosa ini, ya sudah dipersiapkan. Saya tidak menyangkal bahwa itu bukanlah sesuatu yang tidak dipersiapkan di awal, sudah dipersiapkan, tetapi ada istilahnya masa berlakunya. Adalah masa kapan dia menjadi sesuatu yang secara efektif itu ada. Walaupun ketika kita nanti sudah diselamatkan, ya tentu kita tetap melihat kepada Injil keselamatan yang Yesus. Makanya saya bisa selamat. Tetapi kalau kita lihat lebih ke garis besar, ruang besarnya sebenarnya adalah Injil itulah mengenai siapakah Allah. Dan Yesus sendiri juga mengatakan, barang siapa yang melihat aku, melihat Allah. Jadi itu sambungan. Jadi saya tidak bilang bahwa Injil Yesus dan Injil yang kekal ini sesuatu yang berbeda ya, tetapi mungkin kita perlu lihat di akhir zaman ini di dalam pekabaran malaikat, ternyata Injil yang kekal yang akan diberitakan ke seluruh dunia ini adalah mengenai siapa? Mengenai siapakah Allah. Gitu. Oke, thank you Pendeta Wilson. Teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kita kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita akan minta Pendeta Leroy untuk berdoa. Bapa di sorga, karena jam penghakiman Tuhan telah berlangsung dan masih berlangsung sampai sekarang, maka buat kami aware dengan itu. Kuatkan kami agar pemeriksaan itu mendapati kami setia di hadapan Tuhan. Kami sudah diberikan pengajaran, diberikan informasi
satu nubuatan apokaliptik yang tidak akan pernah bisa salah. Karena dengan petunjuk dari firman-Mu, kami diajari bahwa segala sesuatunya sementara sedang digenapi. Sekarang tinggal kami. Keputusan ada di tangan kami masing-masing. Memberkati orang muda dan sahabat-sahabat yang bersama dengan kami dalam diskusi ini, agar kami boleh putuskan saat ini juga bahwa kami mau diselamatkan, dan agar account kami clear di hadapan Tuhan sehingga kami akan diselamatkan kelak. Ini doa dan sembah kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Jedi dan Giri juga sudah berdiskusi. Saat penghakimannya sudah dimulai dari 1844, masih terus sampai sekarang dan kita tidak tahu kapan waktu kita. Tapi biarlah kita selalu siap sedia ketika Yesus datang, dia akan mendapati iman di bumi. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.